Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Kali ini kita akan belajar tematik. Pada kelas 6, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Ada 3 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah muatan PPKN mengenai tanggung jawab. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Kalian nanti akan menentukan gagasan utama. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sosial mengenai masyarakat sejahtera. Dukung Pak Mono dengan like video, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya untuk update materi seputar video pembelajaran di kelas 6. Oke, materi yang pertama ini adalah PPKN, yaitu tanggung jawab yang ada pada halaman 83 dan 84. Nah, di sini ada gambar upacara yang ada di sekolah ya. Nah, tujuan upacara ini untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI atau proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Selain dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, upacara juga dapat menumbuhkan rasa cinta pada negara loh. Kita bisa mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka seperti sekarang ini. Kemudian upacara juga bisa menumbuhkan rasa menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Oke, masih pada materi tanggung jawab ya yang ada pada halaman 83 dan 84. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang baik, disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Mana minyak golongnya? Masih pada materi tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara adalah dengan mengamalkan Pancasila dalam berbagai kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan ya, tapi harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya nih, kalian menghargai pendapat teman ya saat diskusi dalam kelas. Nah, hal ini merupakan perwujudan dari sila keempat dari Pancasila. Oke, berikutnya. Nah, contoh tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari adalah memelihara nama baik bangsa, membayar pajak tepat waktu, menjaga persatuan dan kesatuan, menciptakan kerukunan, meningkatkan wawasan kebangsaan, menjauhkan sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan ya. Dan yang ketujuh adalah menjunjung tinggi toleransi. Oke, masih pada materi PPKN ya. Contoh tanggung jawab. Nah, kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, itu kesimpulan dari pelaksanaan ya. Kalau semua warga negara itu bisa melaksanakan tanggung jawabnya ya, bisa. Nah, masih berkaitan dengan contoh tanggung jawab nih. Contoh tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Nah, yang pertama, kalian itu harus belajar dengan tekun dan giat. Nah, kemudian menjaga kerukunan antar siswa ya, tidak saling membeda-bedakan, tidak berkelahi dan sebagainya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati guru, pegawai, dan petugas di sekolah, dan mematuhi semua tata tertib di sekolah. Oke, berikutnya.
ini kita masuk pada materi bahasa Indonesia, yaitu kalian nanti akan menentukan gagasan utama yang ada pada halaman 86 di buku paket. Oke, jadi setiap paragraf itu pasti memiliki gagasan utama ya. Nah, gagasan utama itu letaknya bisa di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal serta akhir paragraf. Nah, gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama ini disebut juga ide pokok ya. Ada yang menyebutnya pokok pikiran, itu juga betul. Nah, ini memiliki ciri yang paling umum ya di antara kalimat-kalimat lainnya. Jadi, nah kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas ya yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada dalam kalimat utama. Jadi, langkah yang pertama itu kalian harus membacanya secara cermat, kemudian menentukan kalimat utama. Nah, pada kalimat utama itu ada gagasan utama atau ide pokoknya. Nah, langsung aja kita praktekkan ya. Oke, ini ada bacaan yang ada pada halaman 86 dan 87 pada buku paket tema 6. Oke, kita baca ya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrat. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Oke, kita tentukan kalimat utamanya ya. Nah, jelas ya kalimat utamanya ini adalah ini yang pertama ini di awal paragraf, yaitu tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini kalau sudah ketemu kalimat utamanya, sekarang kita tentukan gagasan utama. Nah, gagasan utamanya ini adalah pengertian tanggung jawab atau tanggung jawab aja juga benar. Oke, nah letaknya di awal paragraf ya. Nih, tanggung jawab. Jawabannya bisa tanggung jawab aja, itu juga betul. Oke, sekarang masih menentukan gagasan utama ya atau ide pokok. Oke, ini paragraf 2 dari bacaan halaman 86-87 nih. Oke, kita baca. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Oke, jadi gagasan utama yang mana ya? Nah, ini mencintai negaranya penuh dengan tanggung jawab. Nah, ini ya, mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Nah, ini berarti ada di mana? Letaknya di akhir paragraf ya. Jadi mencintai negaranya dengan tanggung jawab. Nah, ini di materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya, masyarakat sejahtera halaman 88. Oke, dalam teks pembukaan UUD 1945 tertulis tujuan negara, yaitu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum ya. Kemudian apalagi? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Oke. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Berikutnya, upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa menuju masyarakat sejahtera diantaranya adalah yang pertama nih, saling toleransi ya antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, menghormati antar individu. Yang ketiga adalah meratakan pembangunan ke pelosok negeri. Yang keempat adalah membayar pajak tepat waktu. Dan yang kelima adalah memperbaiki fasilitas umum. Nah, oke, berikutnya masih di materi PS, ini adalah ada tugas ya.
Nah, misalnya ini adalah hasil dari wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat ya. Misalnya bisa hasil wawancara dengan kepala desa atau ketua RW juga nggak apa-apa ya. Untuk meningkatkan masyarakat yang sejahtera, ini diantaranya adalah dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa dengan membuat lapangan pekerjaan ya, kemudian ada bantuan sosial dan lain sebagainya. Kalau dalam bidang pendidikan kan sudah ada bantuan dana BOS ya, atau bantuan operasional siswa ya, yang sehingga sekolah itu gratis. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan taraf kecerdasan bangsa dengan wajib belajar 12 tahun secara gratis dan memberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Yang ketiga adalah mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia, seperti menggali sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, saat ini kan banyak tambang ya, banyak tambang seperti batu bara, minyak bumi, emas dan sebagainya yang itu hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oke, demikian video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like video, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya untuk update materi yang ada di kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.